Jokowi tak ingin Nasdem tahu strategi besar koalisi, makanya Nasdem tidak diundang oleh Jokowi. Nasdem sudah masuk pada koalisi perubahan. Nasdem bersama dengan koalisi perubahan mempunyai koalisi di luar istana yang mengusung Anies Baswedan. Seharusnya Nasdem tahu jika Jokowi tidak undang Surya Paloh, maka itu adalah usiran halus. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang Nasdem yang dikucilkan oleh koalisi pemerintah. Apakah ini pantas untuk Nasdem karena telah mencalonkan Anies Baswedan yang jelas menjadi oposisi daripada pemerintah? Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Bicarakan banyak sekali, 3 jam, banyak sekali. Apanya? Semuanya dibicarakan. Tentang koalisi besar ya Pak? Koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan, bukan itu saja. Semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video dan sambil menonton video ini sampai habis. Apakah menurut kalian Nasdem akan kembali masuk ke koalisi istana atau tetap di koalisi perubahan? Tuliskan pendapat Anda. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait tidak diundangnya Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh dan jajarannya tidak diundang di setiap pertemuan partai-partai koalisi pemerintah. Sudah 2 kali Surya Paloh dan jajarannya tidak dilibatkan. Pertama kali Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan Jokowi, yakni saat PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan. Kala itu Ketum PAN Zulkifli Hasan mengundang para ketua umum parpol pro pemerintah beserta Presiden Jokowi. Namun Surya Paloh tidak diundang. Sebetulnya saat itu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri juga tidak hadir. Namun bukan karena tidak diundang, tapi Megawati sedang berada di luar negeri, tepatnya di Jepang. 1 bulan setelahnya atau saat Lebaran, Presiden Jokowi kembali menggelar acara dan mengundang para tokoh, ketua umum, partai politik, pendukung pemerintah di Istana Negara. Namun, Surya Paloh dan jajarannya kembali ditinggalkan. Kita bisa melihat ada 6 ketua umum partai politik yang hadir, yakni Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Caimin, Ketua Umum P3, Mardino, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dengan demikian, Partai Nasdem dan ketumnya Surya Paloh kembali tidak diajak bertemu di istana. Namun memang diketahui hubungan Surya Paloh dan juga Jokowi mulai merenggang semenjak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan. Surya Paloh mengkhianati Jokowi dan bermain belakang, mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Surya Paloh pun sebetulnya mengetahui bahwasanya Jokowi tidak menyukai Anies Baswedan karena kinerjanya yang selalu menghalangi pemerintah pusat. Meski tak dinyatakan secara gamblang, namun gestur itu jelas terlihat. Meski tidak dinyatakan secara gamblang, namun gestur itu jelas terlihat antara Jokowi dan Surya Paloh. Namun, akhirnya Jokowi pun buka suara. Jokowi pun memberikan penjelasan mengapa tidak mengundang Surya Paloh. Presiden Jokowi menyebut memang Surya Paloh tidak diundang. Jokowi mengatakan Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara lanjut Presiden, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerjasama politik bersama. Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik. Lalu Partai PAN pun bersuara, mengatakan Nasdem aneh, sudah berbeda tapi kok tetap masih di koalisi. Partai PAN menilai wajar Presiden Joko Widodo tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan ketum parpol. Partai PAN mempunyai sikap Nasdem ini aneh, telah berbeda sikap politik tapi masih berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Alasan Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran untuk menjaga martabat Nasdem.
Dia berpendapat jika Nasdem diundang, tentu akan menimbulkan pandangan negatif. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memang tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam pertemuan parpol koalisinya. Jokowi pun mengungkap alasannya. Di saat yang sama pun P3 menyindir Nasdem. Kalau Nasdem bisa menangkap sikap daripada Jokowi, itu adalah usiran halus. Ketua P3 menilai wajar Presiden Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan ketum parpol. Nasdem seharusnya peka bahwa itu adalah usiran halus dari Jokowi. Tidak patutlah koalisi pemerintah mengundang Nasdem, karena diketahui Nasdem sudah masuk pada koalisi perubahan. Dan koalisi pemerintah tidak ingin isi pertemuan itu bocor ke koalisi lain. P3 mengatakan jika Nasdem merasa terusir halus, itu merupakan hak daripada Nasdem. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang Nasdem yang dikucilkan oleh koalisi pemerintah. Apakah ini pantas untuk Nasdem karena telah mencalonkan Anies Baswedan yang jelas menjadi oposisi daripada pemerintah? Pastikan Anda menekan like di video ini dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promo spesial. Silakan